Selamat pagi anak-anak. Semoga ibu jumpai anak-anak sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada kali yang lalu. Sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin membacakan kompetisi dasar. Yang pertama, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menelaah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, siswa dapat memahami pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. A. Faktor iklim. Negara ASEAN berada di wilayah tropis dan subtropis, serta mendapat curah hujan yang cukup besar dan dilalui sistem monusal atau iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Terdapat musim hujan dan musim kering dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antara negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik diantaranya kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Bencana badai Haiyan di Filipina pada tahun 2014, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain ikut membantu. B. Faktor iklim. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi,
Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Negara ASEAN terletak di tumbukan lempeng. Yang pertama lempeng Asia, Eurasia, yang kedua lempeng Indonesia, Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006 dan di Palu pada tahun 2018. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Tabel 1. Barang tambang negara-negara ASEAN. Anak-anak bisa melihat di tabel ini ada berapa negara-negara ASEAN dengan barang tambang yang dimilikinya. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. A. Teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. B. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau saling berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat dari perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. 1. Aspek sosial. A. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. B.
kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. C. Maraknya perdagangan manusia. D. Kerjasama luar negeri semakin mudah. 2. Aspek ekonomi. A. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. B. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. C. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. 3. Aspek budaya. A. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. B. Perubahan sistem nilai dan norma. C. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. D. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Yang keempat, aspek keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antara negara semakin mudah diorganisir. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antara negara-negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain titik 2. 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun darat. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN.
Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Adapun dampak negatif itu adalah sebagai berikut. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan baru dilanjutkan kembali. Ingat, jangan lupa kerja tugas dan dikumpulkan.